Sementara itu, Yul mendapati Sowon tengah mempelajari rute menuju lokasi pernikahan. Yul bertanya-tanya apa yang dilakukan pengemudi pemula seperti Sowon saat mencoba menyetir ke lokasi yang sangat jauh. Malam itu, Sowon menonton video daring untuk melatih dirinya agar terlihat keren saat menyetir mobil. Keesokan harinya, Sowon mengantar Hena ke tempat pernikahan. Dalam perjalanan ke sana, Yul menelpon Sowon dan mengatakan bahwa dia adalah pengemudi pemula. Hena terkejut dengan pernyataan itu dan panik dalam perjalanan ke tempat tersebut. Entah bagaimana mereka berdua tiba di tempat pernikahan tepat waktu. Bokyeong menjadi pembawa acara di pesta pernikahan sementara Sowon menyanyikan sebuah lagu untuk pasangan pengantin baru itu. Hena terpesona oleh nyanyian Sowon, begitu pula dengan para tamu undangan pernikahan lainnya. Nona Yun muncul di pesta pernikahan saat upacara hampir selesai. Ia tiba saat makan siang dan duduk bersama guru-guru lain di sekolah. Saat makan siang, Min-sik sang mempelai pria meminta Sowon untuk menyimpan potongan kardus ukuran manusia di mobilnya sehingga ia dapat membawanya kembali ke kota dalam perjalanan pulang. Sowon setuju untuk melakukannya. Nona Yun mendengar percakapan itu dan berbohong kepada Sowon dengan mengatakan bahwa dia harus diantar ke terminal karena ada pekerjaan yang mendesak. Sowon setuju untuk mengantarnya, tetapi dalam perjalanan ke sana, Nona Yun mengungkapkan bahwa dia akan menunggu bus ke kota selama 2 jam ke depan. Sowon mendapat telepon dari Bokyeom yang memberitahu bahwa dia akan mengajak Hena ke pantai. Sowon kecewa mendengar berita itu dan setuju untuk mengantar Nona Yun ke kota alih-alih bergegas kembali ke pantai. Di pantai, Bokyeom berbicara kepada Hena tentang kecintaannya pada alam dan keduanya berbincang tentang pemikiran mereka masing-masing tentang laut. Keduanya kemudian memutuskan untuk pulang. Di malam hari, Hena melihat pesan dari Sowon yang meminta maaf karena telah meninggalkannya begitu saja. Hena kesal tetapi tidak membalas pesannya. Sementara itu, Yuna menyatakan bahwa Hena harus meminta bantuan Yul untuk mencium Sowon saat ia tidur dan menambahkan bahwa ia akan menjadi manusia saat Sowon bangun. Keesokan harinya, Hena menemui Yul di sekolah dan menceritakan tentang semua kutukan itu dan tentang bagaimana dia dicium oleh Sowon setelah mabuk. Yul setuju untuk membiarkan Hena mencoba menghilangkan kutukan itu malam itu. Ia memberitahu Hena bahwa ia sebaiknya berkencan dengan Sowon saja daripada mencoba semua ini. Tetapi, Hena berpendapat bahwa kondisinya terlalu aneh bagi siapapun untuk berkencan dengannya. Yul mencoba menghibur Hena dan setuju untuk menelponnya setelah Sowon tidur malam itu. Setelah menunggu Sowon tidur selama berjam-jam, Yul menyeludupkan Hena yang berwujud anjing ke dalam rumah. Yuna dan Wutek memberi Yul sekantong pakaian ganti Hena untuk dipakainya setelah ia menjadi manusia. Hena mencoba mencium Sowon saat ia sedang tidur, tetapi tidak berhasil. Ia tidak bisa berubah menjadi manusia, tetapi ciumannya itu berhasil membangunkan Sowon. Sowon berteriak setelah melihat Hena si anjing dan mencoba lari keluar kamar. Yul berhasil memegang Sowon dan mengalihkan perhatiannya. Sementara Yuna membawa Hena si anjing keluar kamar. Sowon bingung tetapi tetap memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, Hena bangun sebagai manusia dan bertanya-tanya mengapa rencana mereka gagal. Setelah Yuna bertanya pada ibunya akan hal itu, akhirnya mereka tahu bahwa kutukan akan terangkat ketika Hena si anjing mencium pasangannya dalam keadaan sadar. Yuna melarang Hena mempercayai pria manapun dan memintanya memikirkan cara lain untuk menghilangkan kutukan itu. Wutek menyarankan agar Hena bertanya kepada Sowon apakah dia tertarik untuk mencoba menghilangkan rasa takutnya terhadap anjing. Hena memikirkan akibat dari saran itu dan bertanya-tanya apa hasilnya nanti. Singkat cerita, di halte bus, Hena mencoba memahami ketakutan Sowon terhadap anjing. Bagi Sowon, anjing sama bahayanya dengan mengancamnya seperti harimau. Sowon memberitahu Hena bahwa sebuah insiden yang terjadi saat ia berusia 10 tahun membuatnya takut pada anjing, yang menyebabkannya mengalami serangan panik setiap kali ia berada di dekat anjing. Keesokan harinya, Hena menawarkan bantuan untuk Sowon mengatasi rasa takutnya. Ia mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengannya setelah bekerja dan mencoba membantunya. Hena meminta Sowon untuk melihat seekor anjing di dalam tempat penampungan dari pintu kaca. Kemudian mengajak Sowon ke taman dan memintanya menebak apa yang dipikirkan anjing-anjing itu. Setelah mengamati beberapa anjing, keduanya beristirahat dan mengobrol. Saat itu, Sowon ketakutan saat seekor anjing besar berlari ke arah mereka. Hena segera menutup dirinya dan Sowon dengan jaket untuk membantunya mengabaikan anjing itu, dan mencoba menenangkan Sowon.